Halo, selamat pagi adik-adik, teman-teman, dan saudara-saudara semuanya. Semoga masih selalu sehat dan bersemangat untuk kembali mengikuti pertemuan kita mengenai tema yang akan kita bawakan hari ini, yaitu Santo Santa. Nah, kita sebagai orang Katolik, kita boleh berbangga bahwa dalam kita agama Katolik, kita mengenal istilah Santo Santa. Santo Santa yaitu orang-orang kudus. Nah, namun kita sebelum masuk dalam pertemuan kita untuk membahas Santo Santa, tadi dikatakan bahwa kita bangga menjadi seorang Katolik. Nah, Frater akan mengundang teman Frater untuk mengajak adik-adik, saudara-saudara semua untuk bernyanyi bersama tentang lagu Aku Bangga Menjadi Seorang Katolik. Oke? Adik-adik di rumah dimanapun bisa ikut nyanyi atau bisa ikut gerak-gerak. Oke, mari kita saksikan. Jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Gimana? Bangga tidak menjadi seorang Katolik? Bangga menjadi Tuhan Yesus? Harus bangga. Makanya agar kebanggaan kita menjadi betul-betul bangga, kita harus belajar dari Santo Santa. Bagaimana cara hidupnya ketika di dunia, sepatutnya menjadi teladan bagi kita. Nah, namun untuk sebelum masuk ke dalam materi hari ini tentang Santo Santa, ada baiknya kita buka dulu dengan doa pembukaan. Kiranya setiap acara yang akan kita ikuti selama materi ini dapat berjalan dengan baik. Sekarang saya mengundang teman Frater Kayus untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Teman-teman, silakan menyiapkan diri dengan baik untuk dapat mengikuti doa pembukaan dengan hikmat. Halo teman-teman, sebelum kita memulai rekoliksi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita untuk boleh membantu kita dalam permenungan dan rekoliksi kita pada pagi hari ini. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kasih, atas penyertaan dan berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur pula atas kasih setia-Mu yang Kau boleh menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam perjalanan iman kami. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menganugerahkan rahmat-Mu dan berkat-Mu ke dalam diri kami, menganugerahkan Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami satu persatu dalam rekoliksi kami pada pagi hari ini. Pada hari ini kami hendak mendalami tema mengenai Santo Santa. Kami tahu bahwa Engkau yang selalu hadir mendampingi kami, maka kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh terbuka dan penuh dengan konsentrasi untuk boleh mendengar dan boleh memahami apa yang akan disampaikan oleh para frater
mengenai Santo Santa, sehingga pada akhirnya kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sampaikan doa ini Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman semuanya, sekarang kita akan menyimak penjelasan tentang Santo Santa. Kita lihat dalam ajaran gereja Katolik seperti apa, bagaimana Santo Santa itu, kemudian dilihat dari kitab suci, apakah ada sih dari kitab suci berbicara tentang Santo Santa? Adik-adik sudah penasaran? Teman-teman sudah penasaran? Brother, di depan brother sudah ada 2 orang narasumber. Teman brother juga akan membahas tentang Santo Santa dalam ajaran gereja Katolik dan juga dilihat dari kitab suci. Oke, langsung saja kita menyaksikan penjelasan yang akan dibawakan kedua brother ini. Nah, sebelumnya silakan brother-brother mengenalkan diri masing-masing. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi sekali lagi ya. Semoga semuanya pada sehat. Kali ini seperti yang disampaikan Frater Agung, kita berbicara mengenai Santo Santa. Tentu tidak asing lagi untuk kita ya. Tapi kali ini kita mencoba untuk mendalami seperti apa sih kata gereja tentang Santo Santa dan bagaimana untuk kehidupan kita. Namun sebelumnya kami perkenalan dulu nih. Saya sendiri bernama Frater Fortun SSCC bersama teman saya dan saya Frater Min SSCC. Oke, supaya tidak berlama-lama teman-teman, kita langsung saja masuk pada materi yang mau kita bahas, yang mau kita bicarakan pada kesempatan ini tentang Santo Santa, supaya kita punya wawasan ya, supaya kalau orang di luar tanya tuh kenapa nama kamu seperti ini, misalnya Fransiskus, Ignatius, Katarina, banyaklah Santo Santa dan segala macamnya itu kita bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Kita lihat pertama-tama dari kitab suci nih, bagaimana Frater Min menurut pandangan kitab suci tentang Santo Santa ini? Oke, baik. Jadi dalam kitab suci memang kalau dari perjanjian baru kita bisa mengenal tokoh-tokoh gitu. Dan salah satu tokoh yang paling terkenal yang sering kita dengar adalah Santo Paulus. Mungkin Frater Fortun juga sering dengar dan juga teman-teman juga mungkin selalu dengar kisah Santo Paulus gitu. Ya, betul. Jadi memang awalnya Paulus ini sebelum namanya menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Dan dalam kisah di Damsi, kalau kita mendengar kitab suci, di situ dia mengalami transformasi atau perubahan hidup. Dan inilah yang dimaknai oleh gereja sebagai suatu pembaptisan. Dan pembaptisan itu kata lainnya adalah kelahiran atau lahir kembali gitu. Jadi seorang yang dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan ini yang kita maknai. Dan kisah-kisah dalam kitab suci lain juga misalnya adalah Santo Stefanus. Itu juga bisa dimaknai oleh gereja sebagai bagaimana menjadi manusia baru, karena tadi dikatakan bahwa pembaptisan itu adalah kita sebagai manusia lama menjadi manusia baru berkat perjumpaan atau menerima Kristus sendiri. Jadi itu dari kitab sucinya. Oh ya, terima kasih Brother Min. Memang pada intinya seperti itu ya. Berarti memang kuncinya itu di pembaptisan ya. Karena saat kita dibaptis, orang tua kita memberi nama, dan wajib itu kalau kita orang Katolik itu di depannya selalu ada nama Santo Santa. Memang maknanya sebuah kelahiran baru. Tadi Frater Min sudah menyebutkan contoh dalam kitab suci Santo Paulus, Santo Stefanus, dan tentu masih banyak lagi ya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau dikatakan oleh kitab suci terkait dengan makna penggunaan Santo Santa di gereja Katolik ini. Ya, jadi untuk penggunaan nama Santo Santa sendiri memang diwajibkan gitu untuk seorang Katolik, orang yang dibaptis. Karena ini berkaitan dengan Santo Santa itu adalah mereka yang telah berjuang dalam kehidupan mereka. Tadi dikatakan juga bahwa perjuangan yang heroik dalam memperjuangkan dan juga mempertanggungjawabkan iman. Nah, maka gereja Katolik itu mengambil nama mereka sebagai panutan gitu. Jadi setiap orang yang dibaptis itu
mengambil nama Santo Santa itu supaya dijadikan teladan hidup, teladan dalam perkembangan iman. Dan ini adalah makna sesungguhnya. Dan Orang Kudus ini juga dipahami sebagai perantara atau kawan kerja Allah. Dan peran mereka ini sangat sangat baik, dan mereka diambil oleh gereja sebagai orang kudus, dan kita meneladani kehidupan mereka. Itu dalam penjelasan kita suci dalam 1 Korintus bab 3 ayat 9 juga dikatakan bahwa orang kudus dipahami sebagai perantara atau kawan sekerja Allah. Karena mereka ini telah menerima janji Kristus akan kehidupan kekal. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, bahwa seorang kudus juga dapat mendoakan sesamanya. Dan ini yang mengapa Gereja Katolik mengambil, bagaimana kita yang dibaptis ini mengambil nama mereka, karena peran mereka itu bukan saja menjadi teladan, tetapi juga mendoakan kita yang menggunakan namanya. Jadi misalnya Frater Fortunatus Franciscus atau Stefanus yang menggunakan nama itu, berarti saat ini juga mendoakan kita dalam kehidupan dan perkembangan iman kita secara pribadi. Ya, betul sekali Brother Min. Memang peran Santo Santa dalam Gereja Katolik itu sangat penting ya. Bukan sekadar saya menggunakan nama ini, wow keren. Tapi memang malah sekarang itu orang malah merasa lain ya ketika diberi nama Santo Santa oleh orang tuanya. Apalagi Santo Santa yang jarang, misalnya Markus, Lukas, atau Matius. Padahal itu kan santo-santo besar dalam sejarah Katolik. Jadi itu justru menjadi panutan bagi kita. Memang di samping kitab suci yang Frater Min katakan tadi itu sangat senada dengan yang ada dalam gereja Katolik, khususnya dari dokumen-dokumen ajaran gereja yang lain itu. Ya, saya tidak usah sebutkan. Pada intinya bahwa itu mau menyatakan soal kesatuan kita dengan mereka yang telah meninggal, namun karena kekudusannya itu mereka diakui oleh gereja ya. Ya, bahkan kita tahu dalam kredo, dalam syahadat para rasul kan dikatakan ya, persekutuan para kudus. Jadi itu melambangkan bagaimana kesatuan kita dengan mereka, dengan Santo Santa. Tentunya itu kaya akan makna dan sangat bermanfaat bagi kita ya. Terus bagaimana penggunaan Santo Santa ini, implikasinya atau manfaatnya dalam hidup iman kita seperti itu ya, khususnya untuk teman-teman yang mau menyambut sakramen Krisma ya, untuk menyegarkan kembali lah, karena kan mengingatkan kita juga akan rahmat pembaptisannya. Kira-kira maknanya seperti apa penggunaan Santo Santa? Jadi tadi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa kita menggunakan nama Santo Santa itu karena ada teladan hidup yang mau kita pelajari dari mereka. Dan di samping teladan hidup yang boleh kita pelajari, Santo Santa juga berperan sangat penting karena mereka juga mendoakan kita, karena kita menggunakan nama mereka sebagai pelindung. Nah, penggunaan nama-nama Santo Santa ini sangat bermakna bagi kehidupan kita, kehidupan iman kita, dan dalam perkembangan saat ini juga kita melihat salah satu beato, jadi yang kemarin baru diidentifikasi oleh Paus. Mungkin Frater Fortun dan teman-teman semua tahu dia. Ya, itu Beato Carlo Acutis. betul sekali. Dan ini mungkin satu yang sangat relevan begitu dengan kehidupan kita begitu, apalagi di zaman milenial saat ini. Jadi mungkin teman-teman semua yang menonton, yang mengikuti kegiatan ini, kita semua ini berada di zaman milenial. Frater juga kita tidak bisa pungkiri bahwa kita semua ini berada di zaman internet yang berkembang dengan pesat. Dan Santo Beato Carlo Acutis ini sangat relevan dengan kehidupan kita, bagaimana kita mewartakan Kristus melalui media massa gitu. Mungkin kita semua nih di Frater Fortun punya banyak akun nih pasti. Wah, saya ini Media sosial. hampir semua media sosial saya gunakan ya. Itu. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga pasti punya Ya, pasti lebih dari satu akun nih. Nah, maka dari itu mungkin kita dari teladan hidup dari Beato
Kalau kudus ini dapat kita jadikan, kita terapkan dalam kehidupan kita untuk mewartakan Kristus begitu. Inilah pedoman. Maka mengapa gereja mengambil orang-orang kudus dan beato ini untuk menjadi teladan hidup bagi kita ini. Ini yang penting dari praktek dalam kehidupan kita. Ya betul. Memang benar yang diungkapkan Frater Min ya, soal keteladanan itu sangat penting. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kan kita pasti punya banyaklah figur yang kita teladani, atau istilahnya itu fans lah. Nah, seperti itu. Misalnya di kalangan aktris, pesepak bola, macam-macam lah ya. Tapi kan apa salahnya kita mengidolakan satu-satu pelindung kita masing-masing. Justru itu memberikan makna ya, karena dia itu kayak pelindung, kayak malaikat pelindung yang ada di samping kita. Seringkali kita berdoakan di akhir doa itu, misalnya sebut nama Santo misalnya. Santo Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Santa Cecilia, doakanlah kami. Itu dan segala macam itu menggambarkan bagaimana kita memiliki ketergantungan ya, soal meminta perlindungan mereka, mendoakan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi teman-teman kita yang mau menerima sakrament Krisma tentunya dengan mengenal, mendalami Santo Santa itu sangat penting untuk kita dilahirkan lagi, diingatkan untuk ramal pembaptisan kita untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Santo Santa. Mereka juga mendoakan kita dan keteladanan mereka lah itu yang menjadi inspirasi kita untuk menjalani hidupnya. Kita harus bangga menjadi orang Katolik, bangga memiliki nama Santo Santa. Bagaimana Frater Min? Frater Min bangga? Bangga sekali, saya setuju Mas. Saya juga bangga sekali punya nama Franciscus ini. Ngomong-ngomong saya mengambil Franciscus Assisi. Ya, tapi sejauh ini saya berusaha untuk mengikuti jejak ya, menghidupi soal kesederhanaan. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa ya, Frater Min. Harapan kita untuk teman-teman bagaimana nih? Ya, bagi teman-teman yang mau menerima sakramen penguatan atau sakramen Krisma, jadi sekali lagi penting untuk memilih nama pelindung kita, dan dari nama pelindung itu kita bisa belajar bagaimana mereka memelihara dan juga mempertanggungjawabkan iman mereka. Di sini kita bisa belajar dari kehidupan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu harapan dari saya kepada teman-teman dan juga kepada kita semua. Oke, terima kasih Frater Min. Untuk teman-teman terus melangkah, tetap mantap untuk menyambut sakramen Krisma. Tentunya dari hati yang paling dalam kita serahkan hidup kita kepada Tuhan agar selalu dalam lindungannya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Frater berdua, Frater Fortun dan Frater Min. Luar biasa memang. Penjelasan bagaimana adik-adik saudara di rumah sekarang sudah lebih memahami itu siapa itu Santo Santa. Terus pesan-pesannya untuk kita seperti apa? Saya yakin teman-teman tadi menyimak dengan baik. Nah, seperti Frater menunjukkan juga di sini ada namanya Beato Eustachio. Oh, dia seorang pendoa dalam hidupnya, menolong orang, kesaksian, punya mujizat kesembuhan. Ini Beato kami SSCC. Jadi teman-teman pasti punya nama pelindung. Kiranya itu menjadi semangat hidup, teladan hidup bagi teman-teman untuk terus bertumbuh dewasa dalam iman Katolikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai rekoleksi dan kita akan menutup rangkaian rekoleksi kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam rekoleksi kami pada pagi hari ini. Kami telah mendalami tema mengenai Santo Santa. Kiranya Engkau membantu kami dalam penghayatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga dengan rekoleksi ini kami mampu meneladani dan mampu mengikuti teladan-teladan yang telah dipancarkan oleh Santo Santa yang telah disampaikan oleh para pater tadi. Semoga dengan itu membantu kami untuk menjadi saksi Kristus
kehidupan kami di tengah gereja dan masyarakat. Bantulah kami selalu untuk setia mengikuti Engkau dan untuk selalu berproses dalam kehidupan keberimanan kami. Kami sampaikan doa ini Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.